Ya, ini pertanyaan dari Dr. Ana Ulfa Rahayu, apakah vaksin yang sudah ada di Indonesia? Apakah primary prevention sudah berjalan dengan baik, dimulai dengan pemahaman masyarakat, guru, dan mengenali murid yang sering sakit tenggorokan, pelajaran mahasiswa kedokteran, dan tenaga kesehatan tentang infeksi streptococcus dan penanganannya, tanpa ada hasil lab di puskesmas? Ini mungkin pertanyaannya ditujukan kepada Dokter Nauli ya. Silakan Dokter Nauli. Sorry. Eh, Baik, tadi mungkin Prof. Mil sudah mengutarakan bahwa vaksin gas itu sampai sekarang belum ada di Indonesia dengan berbagai macam permasalahannya, bahkan di seluruh dunia pun belum ada, karena sekali lagi untuk tingkat efektivitasnya, karena begitu banyaknya varian dari gas ini, maka sampai sekarang efektivitas dari vaksin gas yang benar-benar bagus seperti vaksin COVID itu juga belum ada. Nah, primary prevention saya rasa belum berjalan baik karena sekali lagi eh, eh, pemahaman masyarakat, kemudian pemahaman orang-orang yang berisiko tinggi untuk tertular infeksi dari gas ini itu belum sampai ke level di mana dia mengetahui bahwa ada loh komplikasi lanjutan yang akan mengenai katup jantung maupun otot jantungnya di kemudian hari. Meskipun untuk saat ini itu risiko keluhan yang hanya dia rasakan itu sangat ringan. Dan tadi sudah saya utarakan bahwa ada beberapa clue yang kita bisa menandakan ini sakit tenggorokannya kemungkinan besar yang disebabkan oleh gas, bukan disebabkan oleh infeksi yang lain. Eh, Kemudian mungkin yang menarik di sini adalah kalau kita lihat di negara luar, kalau kita tidak mampu secara 100% menegakkan gas infection, maka ada baiknya kita menggunakan tools lain, yaitu dengan swab ataupun dengan pemeriksaan asto. Atau pada pasien-pasien tertentu itu ada tuh bedside swab ya, kemudian hasilnya keluar ini gas atau bukan. Demikian Dokter Ingrid. Baik, terima kasih Dokter Nauli. Apakah Prof. Ameliana ada tambahan, Prof? Ya, saya mungkin mau menambahkan yang kedua, apakah primary prevention sudah berjalan dengan baik? Yang tentang vaksin sudah dijelaskan oleh Dr. Noli ya, jadi saya nggak ulangi lagi. Jadi prevention di masyarakat itu belum berjalan dengan baik ya, Dokter Ana, primary maupun secondary prevention. Uh, Kemungkinan besar adalah karena awareness-nya yang masih kurang. Jadi saya rasa kondisi itu merupakan kondisi yang harus kita tangani dan saya rasa Pokja, valvular dan rheumatic heart disease itu mempunyai tugas yang berat untuk paling tidak pertama-tama meningkatkan awareness terhadap penyakit ini, baik pada masyarakat maupun pada sejawat-sejawat dokter atau tenaga kesehatan lain, dokter Ana. Jadi ini penting untuk kita jelaskan ke mereka. Kemudian mungkin saya bisa menyambung lagi ada pertanyaan yang menarik dari Dokter Ana, bagaimana pencegahan sekunder dipraktekkan? Ada keengganan dokter memberikan injeksi benzathine penicillin karena kemungkinan alergi shock, sementara PMP oral tidak tersedia di daerah. Jadi memang em, kita tahu tadi Dokter Noli juga sudah menjelaskan bahwa ada kemungkinan shock anafilaktik pada pasien-pasien yang diberikan injeksi BPG. Nah, ada suatu tulisan artikel dari Journal of American Heart Association itu sebetulnya adalah presidential advisory eh, me- menjelaskan mengenai risiko terhadap eh, apa namanya anaphylactic shock pada pasien-pasien rheumatic heart disease. Nah, mereka itu membagi menjadi dua karena menurut penelitian dan studi-studi yang telah dilaporkan, pasien-pasien yang mendapat shock anafilaktik adalah pasien yang terutama penyakitnya sudah sangat berat, ya, udah tua, udah berat, komplikasinya sudah banyak, kemudian eh, namanya fungsi left ventricle-nya juga sudah turun. Nah, pada pasien-pasien yang demikian, mungkin bisa kita pikirkan untuk menggantikan injeksi dengan oral. Walaupun sebetulnya injeksi dikatakan masih lebih efektif daripada oral. Tapi bila pasien itu dianggap sebagai risiko tinggi, maka diganti menjadi oral antibiotik. Di mana sebetulnya oral itu ya sering kelupaan minum ya. Nah, mengenai ketersediaan itu, eh, ini kami juga
meminta, ini kebetulan sponsor malam ini sponsor malam ini adalah yang memproduksi BPG dan PMP. Jadi IM penisilin dan oral penisilin untuk primary dan secondary prophylaxis. Mungkin bisa dibantu penyediaannya supaya obat-obatan itu bisa tersedia di mana saja, lebih mudah. Mungkin itu Dokter Ana yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan Dokter Ana. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Dr. Jeffrey Christian. Ditujukan kepada Dr. Nauli, bila pasien dengan MS severe karena RHD baru diketahui di usia 60 tahun, apa masih ada tempat pemberian antibiotik profilaksis di pasien ini? Dan bila ada, sampai kapan? Dan bagaimana cara memilih antibiotik yang cocok untuk profilaksis primer karena ada berbagai pilihan? Terima kasih. Iya, Dokter Ingrid, saya rasa pertanyaan ini tadi sudah saya jawab pada waktu presentasi bahwa profilaksis itu hanya namanya profilaksis, jadi kita mencegah recurrency dari ARF terhadap severitas dari kelainan katupnya. Dan dan hanya dia berlaku untuk pasien-pasien yang masih mild RHD. Jadi kelainannya belum menjadi MS, severe, apalagi yang sudah usia 60 tahun seperti ini. Kemudian untuk profilaksis primer itu hanya ada menurut saya sih kalau sampai saat ini yang efektivitasnya bagus itu dengan menggunakan BPG ya. Single dose IM saja dibanding atau kita bisa menggunakan misalnya katakan nggak ada BPG, adanya cuma yang preparat oral dengan PMP atau phenoxymethyl silahkan berikan dengan dosis 2 kali 250 miligram, tapi harus diberikan minimal sampai dengan 10 hari untuk profilaksis primer. Kalau dia alergi, maka kita bisa pilih golongan yang lain, yaitu azitromisin ataupun golongan clarithromycin dengan dosis yang tadi ada di slide saya. Terima kasih, Dr. Nauli. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Silakan, Mas Tayangkan. Pertanyaan ketiga, bagaimana saran bagi dokter umum di layanan primer agar dapat membantu dalam deteksi awal dan pencegahan penyakit jantung reumatik? Bagaimana atau kapan kita menduga kasus batuk pilek pada anak disebabkan karena strain Streptococcus pneumonitis? Seberapa akurat echo portable screening dapat mendiagnosa stadium dini dibanding echo standar? Dari Dr. Zaka Zaid, dari Sudek Kraton ditujukan mungkin nih Dr. Estu yang bisa menjawab. Silakan Dr. Estu. Ya, terima kasih Dokter Ingrid. Jadi sebenarnya untuk rematik ini ada dua pendekatan ya. Jadi pendekatan yang pasien simptomatik datang ke puskesmas atau fase pertama dan untuk yang screening asimptomatik. Untuk yang screening asimptomatik terus terang kita masih belum punya protokol baku untuk yang luas ya. Jadi masih sifatnya penelitian. Nah, untuk pasien yang datang karena ada gejala, tentu saja peran dari vaskes pertama, teman-teman di vaskes pertama sangat penting. Jadi intinya bagaimana mengenali tadi bahwa gejala dan tanda PJR ini atau ARF ini sangat bervariasi dan mirip penyakit lain. Dan kadang-kadang memang susah, tapi saya kira kalau kita aware bahwa penyakit ini ada dan banyak dan bisa dikombinasi dengan temuan EKG, saya kira EKG juga di puskesmas harusnya sudah ada karena harganya mungkin sudah tidak semahal dulu lagi. Banyak yang bisa deteksi lebih awal kalau bisa tahu klinisnya plus kombinasi EKG. Ronsen saya belum tahu apakah sudah banyak, tapi EKG saya kira lebih simpel, harganya mungkin tidak semahal apa kayak iPhone baru ya. Jadi saya kira harus harus dikuasai kombinasi dengan yang tadi dengan klinis bisa mendekati mendeteksi banyak kasus. Nah, kemudian bagaimana untuk Echo Portable? Jadi sebenarnya akurasinya cukup bagus, tapi tergantung yang mengerjakan siapa dan tergantung di mana fase pasiennya. Kalau yang pasien-pasien yang sudah definite RHD, yang sudah jelas lesinya, ada MSM yang jelas, itu lebih tinggi, dikatakan sampai hampir 10% dibandingkan dengan Echo standar. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang borderline, yang mungkin masih ringan, itu emang agak kurang 70-80, tapi bila dibandingkan dengan yang hanya menggunakan auskultasi,
itu jauh lebih tinggi. Satu studi bilang bahwa kalau auskultasi itu hanya bisa mendeteksi bising itu hanya di sepertiga pasien, jadi sangat-sangat kurang kalau dibandingkan dengan Eko. Makanya sekarang ada yang bilang kalau untuk screening asimptomatik, auskultasi kurang dianjurkan. Jadi lebih baik langsung pakai Eko kalau misalnya ada dengan yang portable gitu ya. Nah, kemudian cara deteksi gimana tadi antara yang streptococcus infeksi dengan yang common cold ya tadi Dokter Anli sudah bahas bahwa sebenarnya ini penting dibedakan. Bedanya bagaimana? Jadi kalau yang karena streptococcus itu biasanya dia lebih mendadak timbulnya, lebih berat gejalanya, demamnya lebih tinggi, dan gejalanya biasanya terbatas pada nyeri tenggorokan. Jadi tidak ada pilek atau batuk. Sedangkan yang common cold yang karena virus yang tidak perlu antibiotik itu lebih gradual, lebih ringan, biasanya ada batuk pilek gitu ya, dan kemudian makin berat. Dan kalau kita PF itu kalau yang fokus itu biasanya ada push-nya. Kalau yang common cold yang karena virus biasanya sih kemerahan tapi nggak ada push gitu ya. Idealnya memang dicek swab, tapi ya terus terang kayaknya untuk sekarang masih agak susah gitu. Tapi ya dari klinis tadi kita bisa kira-kira mana yang terfokus, mana yang tidak. Jadi kalau yang terfokus kita harus yakin selesai antibiotik untuk yang eliminasinya. Dari saya sekian, Dokter Ingrid. Baik, terima kasih Dokter Estu untuk jawabannya. Pertanyaan keempat, selamat malam Prof. Dok. Izin bertanya kepada Dokter Dia, kira-kira apakah ada tempatnya untuk diberikan diuretik peri prosedur untuk antisipasi lung overflow sesaat pasca BMV, terutama pada pasien dengan MS severe dengan PH? Terima kasih. Dokter Ya, Dia, ini pertanyaan untuk dokter. terima kasih. Terus terang sih kalau sejauh ini yang kami tidak pernah melakukan. Jadi pasien memang sudah rutin on diuretik ya biasanya yang dengan severe MS yang berangkat ke intervensi baik itu perkutan maupun bedah. Nah kalau ini bicara perkutan sih memang kalau kita open mitral valve kan dia eh preload kanannya akan bertambah, tetapi sejauh ini kami tidak pernah memberikan periprosedural karena pasien ya biasanya sudah rutin on diuretik, eh, apakah itu furosemide ataukah diospering kalium. Dan PTMC pun kan kalaupun kita melakukan valvulotomi itu tidak kemudian dia akan terbuka sampai dengan normal gitu. Jadi pasti masih ada residual ringan lah ya biasanya untuk mitral valve area sehingga kita tidak kami tidak terus kalau saya tidak pernah memberikan untuk periprocedural diuretik. Ini saya kurang tahu kalau misalnya operator yang lain. Baik, terima kasih Dokter Dia. Eh, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Dr. Indriwanto Sakijan. Sejauh mana keterlibatan miokard dalam akibat dari rheumatic heart disease? Pertanyaan ini mungkin saya berikan waktu untuk Prof. Mil untuk menjawabnya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Dr. Indriwanto. Ini keterlibatan miokard dalam rheumatic heart disease ya, bukan akut rheumatic fever ya. Jadi memang kita mencurigai ada keterlibatan proses rematik pada miokard itu berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa orang, beberapa center dan juga pada center kami sendiri. Jadi kami melihat bahwa pada pasien-pasien dengan mitral stenosis yang dengan ejection fraction normal, kemudian kita lakukan pemeriksaan ekokardiografi dengan strain dan kita lakukan cardiac MRI. Di situ kita melihat bahwa pada pasien mitral stenosis dengan kontraktilitas yang dinilai Prof. dengan Mil, ejection mohon maaf fraction. Prof, suaranya bisa agak keras sedikit Prof. Oke. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sorry. Jadi kita bisa lihat bahwa pada pasien-pasien mitral stenosis yang ejection fraction-nya normal, tapi kita dapatkan strain-nya rendah dan juga kita dapatkan dari cardiac MRI ada late gadolinium enhancement. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa secara subclinical
sudah mulai ada disfungsi sistolik walaupun ejection fraction-nya normal. Kemudian yang terbaru adalah penelitian dari Dr. Estu yang juga menilai mengenai myocardial work index pada pasien-pasien dengan mitral stenosis yang ejection fraction-nya, fungsi sistolik secara ejection fraction-nya masih normal. Di situ sudah terlihat bahwa ada nilai yang tidak normal dari myocardial work index tersebut. Jadi kita mencurigai, berdasarkan penelitian orang lain juga, kita mencurigai bahwa sebetulnya miokard itu juga terlibat atau affected by rheumatic process. Tapi tentu saja kita masih perlu banyak penelitian lain yang untuk memastikan fenomena tersebut. Terima kasih. Mungkin Dr. Estu mau tambahin juga kali ini yang terakhir adalah penelitian Dr. Estu untuk PhD-nya. Ya, terima kasih Prof. Jadi sebenarnya kalau untuk hal ini sudah dari awal ya, mungkin kalau kita lihat dari textbook, jadi ada ASCOV nodul yang ditemukan di miokard, di mana ASCOV nodul adalah patognomonik buat suatu ARF dan RHD ya. Tapi sekarang kita kan memang jarang untuk PA, pasien-pasien dioperasi. Jadi sekarang kita dari MRI dan dari echo kita lihat bahwa memang ada keterlibatan dan cenderung fungsinya lebih turun gitu ya. Jadi eh, kita pernah ada penelitian bandingin pasien dengan rematik MR dengan MR yang degeneratif, sama-sama ternyata rematik adalah prediktor buat independen untuk EF yang lebih turun dibandingkan yang non rematik. Jadi memang ada hubungan, tapi apakah penyebab ini apakah sebab akibat saya kira belum bisa dibuktikan gitu ya, karena agak susah membuktikan sebab akibat, tapi ada hubungan bahwa yang rematik F-nya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rematik pada populasi yang sama-sama kronik mitral regurgitation. Sekian dari saya, Prof. Terima kasih, Prof.